Salam saudara. Salam. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati di hari ini karena ini udah tanggal yang 5 pas jam 3 ya. Mungkin saudara kita masih di perjalanan maupun bekerja belum pulang atau sakit penyakit, kita doakan di hari ini supaya bisa kita berkumpul kembali besok hari Minggu untuk memuji Tuhan. Ya, mari kita saudara kita mulai acara kita ini. Roh Kudus, kau hadir di tempat sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dengan kuasa alamat ini, dengan kuasa alamat ini. Tuhan, di sore hari Tuhan kami bersyukur Bapa yang baik Tuhan, terkudus nama Yesus. Kami Tuhan menyembah, Tuhan memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Sudah Kau jamah kami Tuhan tempat ini Bapa. Berdiri kami tempat ini Tuhan, bisa memuji, memuliakan Engkau Bapa. Saudara kami Tuhan tidak dapat hari tempat ini Bapa. Maafkan Tuhan hamba kami Tuhan, Ibu Gembala Tuhan tidak dapat hari Tuhan. Di mana saja Tuhan hamba kami Tuhan berkati Bapa. Dan terpuji nama Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mendengar firman-Mu, mulai dari awal pertengahan dan akhir Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kalau ada roh jahat Tuhan, katakan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan. Bisa kan nama Tuhan? Amin. Mungkin Pak Martin, silakan Pak. Ya silakan. Ayo. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita bersyukur bisa kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Minggu lalu sebenarnya saya sudah bersaksi ya, tapi khusus kaum wanita gitu. Dan pada saat sore hari ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doanya selama ini buat saya, khususnya Bapak Ibu Gembala dan khususnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Di
bagaimana Tuhan sudah tolong saya dalam proses operasi, dan sekarang tahap penyembuhan semakin hari sudah semakin pulih. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesembuhan buat saya dan kesehatan buat kita semua. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Ya, mari masih ada untuk saudara kita, mari Bu. Silakan di sore hari ini mungkin Tuhan akan mendengar sejauh apapun kesaksian kita Tuhan akan diberkati kita. Ya, kalau nggak ada, saya juga bersaksi sedikit. Tadi juga saya untuk pelayanan depan baru jam 2. Saya tadi ada pulang. Kebetulan kami satu minggu ini kami di Rajek, karena di hari ini ada sertifikat, ada akreditasi sekolah kami TK yang di Rajek itu datang dari pihak Provinsi Banten. Jadi istri saya selalu stres karena mungkin beban ada gurunya di sana juga tidak memahami. Kami selalu melakukan di sini. Kami mulai dari sini kemarin membenahi. Tapi terpuji nama Tuhan, dari pihak provinsi, dari dinas pendidikan mengatakan ya bagus sekolahnya. Ya memang sih banyak dibikin gambar-gambar ya itu karena TK kan. Dan kedua pilihannya juga dari situ. Nah, sampai semalam saya juga pulang jam 12. Coba kamar mandi kotor kayak gitu, kami semen, kami keramiki semuanya lah. Tapi ya terpuji nama Tuhan. Ya mudah-mudahan supaya ya intinya kami pelayanan untuk pendidikan ini, kalau sebenarnya kalau untung di sana sih tidak ada karena uang sekolahnya juga nggak seberapa, subsidi silang dari sini. Nah, dan kedua ya tolong doakan Pak Gembala supaya kami angkat kredit lagi nanti ambil rumah di Rajek itu, karena supaya kami pindah dari sini, karena kami di sini sudah gimana ya, sudah diusir lah. Kemarin saya juga saya doakan Tuhan jangan sampai ada masalah kepada kami. Ternyata bayangkan manusia ini datang membawa tanah truk. Kami masih mengisi sekolah ini, dibawa tanah satu truk, mau dibuang ke sekolah kami. Coba bayangkan saudara, di mana hati nurani manusia. Saya sampai ribet, saya bilang sampai punya rumah, Pak, ketika nanti turun ini, katanya sih sudah di-ACC oleh punya rumah. Ketika nanti turun ini, Bapak kasih pidanakan, berbuat pidanakan. Karena perjanjian kita di kontrak saya sampai bulan Desember. Kenapa Anda mengatakan bahwa punya yang beli rumah ini menurunkan tanah karena ACC Bapak? Oh, saya nggak ada bilang. Loh, katanya kau bilang. Ya udah turunkan aja lah. Tapi ingat, saksi nanti kan saya bikin. Dan ini juga nanti saya bikin yang punya rumah ini. Apa kata dia? Saya selama ini kan baik sama kamu. Baik di mana? Sedangkan saya bayar kontrakan. Kecuali kalau saya dalam arti gratis, itu namanya baik. Saya bayar kok sesuai dengan yang kamu minta, kau berikan. Cuma walaupun kami terlambat, wajar dong pembayaran terlambat kontrakan. Dan kedua, sekolah rumah kamu ini juga dulunya di belakang dari keramik, kami keramikin. Dulunya kalau dari atas, kami natkan. Tapi selalu dijadikan kami yang punya rumah ini, saya baik-baik gimana coba? Dan itu kalau memang kamu baik, kami mau beli rumah ini. Tapi kenapa kau bilang sama saya, kami bawa rumah ini mau kau dibeli orang? Jadi disitulah berdoa kami pagi malam supaya sehat menempati rumah ini, diberkati semuanya. Kami menghindari masalah, apalagi kami seorang pelayanan. Janganlah sampai datang masalah itu kepada kami. Tapi ya mungkin rencana Tuhan menggoda kami supaya kami ya mungkin supaya gimana ya kesehatan. Tapi kami bisa kami ambil apa? Kami hindarkan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Jadi ya mohonlah supaya penyerang itu juga sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga kami maafkan kok, walaupun dalam hati emosi karena memang nggak punya otak itu. Ya kalau contohnya nanti turunkan tanah, kami sekolah, anak-anak nanti bisa bahaya. Tapi otaknya nggak ada. Itu. Dan kedua, ada di situ pokok bunga. Tanpa kan kalau masuk di pekarangan orang kan ada sanksi pidananya. Tanpa diketahui oleh punya rumah, dia langsung masuk aja, angkatin pot bunga, taruh aja gitu. Coba, kayaknya perasaan dia itu sudah hebat banget gitu,
rasa saya beli rumah ini kan saya beli, dan kedua ini rumah sertifikat dari nama saya. Apa hebatnya coba dalam Tuhan? Ketika nanti Tuhan mendengar seperti itu kesombongan, yang mungkin Tuhan bukan dalam hati ya, jangan nanti penyesalan. Jadi itulah ya, kita doakan supaya sehat, walaupun seperti itu selalu diintimidasi kami, tapi diizinkan kami untuk beli rumah di Racek karena memang mungkin Tuhan mengizinkan seperti itu. Ya, terima kasih juga kepada Tuhan dan semua jemaat supaya kami didukung dalam doa. Mari kita menyanyikan Aku Diberkati. Terima kasih supaya sehat ibu Bajutak bisa di dalam Tuhan di sore hari ini dan didengarkan Tuhan, akan pulih kembali dan bisa beraktivitas untuk pelayanan Tuhan. Amin saudara. Mari kita menyanyikan diberkati karena diberkati oleh kita di sore hari ini. Mari kita berdiri saudara. Terima
Kami akan mendengar berita firman-Mu, dan Roh Kudus beracara, berbicaralah di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga firman Allah itu bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga dapat mempengaruhi seluruh kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Berikan hikmat, kekuatan, dan urapan Tuhan, sehingga firman Allah itu menjadi nyata atas hidup kami. Kami siap untuk menerima dan diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, baik puji Tuhan. Mari kita mengawali renungan firman Tuhan pada sore hari ini dengan membaca kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Sudah menemukan ayat ini, mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 2 ayat 24, 23. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Satu alur dari sebuah kisah tentang penciptaan laki-laki dan wanita, serta bagaimana kemudian respon dari seorang laki-laki dan perempuan itu ada di dalam keluarga, dan berespon tentang bagaimana perintah dan ketetapan Tuhan. Minggu lalu pernah saya sampaikan berdasarkan Kejadian 2 ayat 24 ini, bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ada satu pengertian penting yang perlu saya sampaikan berdasarkan ayat 24 dengan kata bersatu itu, bahwa selain memang ada upaya untuk melepaskan dari semua keterikatan dari orang-orang, dari pribadi, dari pihak yang ada di sekitarnya, maka kata bersatu itu juga memiliki makna bahwa pasangan itu memiliki kedudukan yang lebih penting daripada yang lainnya, lebih penting daripada orang tua, lebih penting daripada anak, lebih penting dari sanak saudara, lebih penting dari harta milik, lebih penting dari materi yang kita punya. Bersatu itu maknanya luas, tetapi yang saya akan bahas sore hari ini adalah bahwa pasangan itu lebih penting dari apapun dan dari siapapun. Sehingga menurut saya seharusnya pasangan hidup suami dan istri itu menjadi padu, menjadi satu dengan pasangan hidupnya. Dan diharapkan menurut saya karena dia padu, karena dia satu, maka pasangannya itu
harus menjadi sang utama, menjadi prioritas utama daripada yang lain. Menjadi penting kemudian ketika kita membaca ayat yang ke-6 pada Kejadian pasal yang ke-3, kita bisa melihat apa yang dimaksud pernyataan bahwa pasangan itu menjadi lebih penting dari apapun dan dari siapapun. Ketika seorang wanita mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka buah pengetahuan baik dan jahat itu diberikan kepada suaminya. Dan Alkitab berkata suaminya pun memakannya. Menurut saya ini adalah satu indikasi. Indikasi apa? Bagi seorang wanita, pasangannya itu juga menjadi penting. Penghormatan pasangan suami istri kepada suaminya, bahwa pasangannya itu lebih penting. Cara menghargai konsep itu, suaminya berespon dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Artinya dari sini kita dapat menangkap pesan begini, bahwa apa yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami tentang bagaimana pihak-pihak yang terlibat di dalam keluarga itu memang ada kecenderungan, memang ada satu hal pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi di dalam konsep pernikahan yang seringkali kita dengar dari firman Tuhan, bahwa tidak mungkin suami dan istri itu adalah dua. Karena Alkitab berkata mereka adalah satu. Karena mereka satu itulah, maka pasangan itu baik pria dan wanita harus menganggap pasangannya itu lebih penting. Pasangannya itu harus dianggap, kalau pernyataan saya dianggap itu tidak hanya sekedar kadarnya itu atau mutunya rendah, tidak, tetapi kualitasnya itu tinggi. Sebagaimana seorang wanita di dalam pasal 3 ayat yang ke-6 itu memakan buah lalu memberikan kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya sebagai sebuah bentuk respon dari wanita itu menghargai, dan wanita itu menganggap bahwa suaminya juga adalah pribadi yang penting baginya. Nah, kalau kemudian kita belajar tentang dalam kitab Kejadian seterusnya antara Sarah dan Abraham sebagai seorang suami dan istri. Sarah itu menganggap suaminya itu sebagai Tuhan panggilannya. Dia memanggil suaminya dengan sebutan Tuhan. Inilah satu penghargaan kepada pasangan hidupnya. Seorang istri menganggap bahwa pasangan atau suaminya itu penting kedudukannya. Nah, lalu apa yang akan kita bahas, akan kita pelajari terhadap pasangan itu penting? Korelasinya, dampaknya kepada pasangan suami istri itu apa? Saya percaya begini, Bapak Ibu Saudara, ada satu kebenaran yang ketika kita mengerti dengan baik dan kita hidupi kebenaran itu, bagaimana pasangan itu menjadi lebih penting adalah, maka apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam satu pernikahan itu, di mana berkat, di mana kebahagiaan, di mana sejahtera kehidupan yang baik itu akan dilimpahkan di dalam keluarga. Memang ketika pasangan itu menempatkan pasangannya sebagai yang lebih penting, tidak meniadakan gesekan antara pasangan itu. Kalau kita membaca selanjutnya Kejadian pasal 3 itu, meskipun
meskipun istrinya memandang suaminya itu sebagai yang lebih penting untuk dihargai dan dihormati, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam kisah selanjutnya itu terjadi sebuah gesekan. Saya hanya ingin menyampaikan begini, bahwa kesatuan antara suami dan istri di dalam pernikahan Kristen akan menjadi nyata sempurna ketika masing-masing pasangan baik suami dan istri itu memprioritaskan satu sama lain di atas segalanya. Jadi ketika pasangan itu memiliki kesatuan yang di dalamnya juga ada unsur kesetiaan, maka saya percaya yang muncul adalah pasangan itu akan memprioritaskan pasangannya. Saya berharap begini, kita sampai punya titik pemahaman begini. Ada rasa ada rasa kehilangan yang berat ketika pasangan itu tidak bersama-sama dengan kita. Tidak ada bersama-sama dengan kita itu bukan berarti dipanggil Tuhan duluan, tidak. Tapi memang karena sebuah kesibukan, sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan dan seterusnya. Ada sesuatu yang hilang begitu. Ada sesuatu yang kemudian diharapkan untuk cepat-cepat bertemu. Saya percaya insting yang muncul demikian ini adalah terinspirasi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24, bahwa laki-laki dan perempuan itu meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga dengannya pasangan itu memiliki cara pandang yang tajam tentang kesatuan itu. Bagaimana kita itu mengutamakan pasangan itu lebih dari segalanya. Pasangan itu menjadi lebih penting dari apa dan dari siapapun. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjaga satu reputasi kita, untuk menjaga nama baik, kadang-kadang kita menjatuhkan pasangan di depan umum, ya. Kadang-kadang kita bisa menjatuhkan pasangan di depan orang tua, di depan keluarga, di depan orang-orang yang ada di sekitar. Lalu muncul satu kesadaran ketika peristiwa itu terjadi, kita meminta maaf ya, tadi saya nggak sengaja untuk memunculkan ataupun menimbulkan satu situasi yang tidak baik. Tapi menurut saya begini, Bapak Ibu Saudara, inilah titik kelemahan manusia ketika manusia itu dikuasai oleh dosa. Ia menjadi egois. Kenapa? Seharusnya suami istri itu saling mengutamakan, menempatkan pasangan itu lebih penting daripada yang lain. Tetapi oleh karena dosa, ego ini muncul di dalam hidup kita ini, sehingga yang terjadi adalah kita terus berjuang, kita terjatuh di dalam lubang yang sama, kita terus mengalami keterpurukan dalam masalah itu. Kenapa? Karena memang untuk menjaga reputasi diri, kita menganggap dengan menjatuhkan pasangan, menyepelekan pasangan di depan orang, di depan keluarga, di depan orang tua, itu akan mengangkat derajat kita. Mohon maaf, saya ingin katakan begini, tidak akan pernah derajat kita naik atau bertahan ketika kita menjatuhkan pasangan. Justru kita akan dianggap lemah, kita dianggap orang yang remeh, dianggap pandangan itu rendah sekali. Sebab apa? Menurut saya, kenapa sih pernikahan itu laki-laki dan perempuan meninggalkan ayahnya dan ibunya itu tercatat pada Kejadian pasal 2? Kenapa sih tidak di kitab Perjanjian Baru saja? Artinya memang pernikahan itu punya peran penting gitu.
di mana di dalamnya Allah terlibat secara penuh. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu menjadi catatan penting sore hari ini bagi kita, yang harus terus terpikirkan dalam hidup kita ini, mari kita prioritaskan, tempatkanlah pasangan hidup kita itu lebih penting dari apapun dan dari siapapun di dunia ini. Seperti yang pernah saya katakan begini, ketika konseling pranikah, seorang anak muda saya tanya, menurut kamu ketika nanti kamu punya anak, kamu masih ada orang tua, siapa yang kamu utamakan di antara mereka? Mereka sepakat, calon mempelai ini berkata anak yang lebih utama. Saya tanya apa alasannya? Karena kalau anak masih kecil kan butuh perhatian kita. Itu alasan yang masuk akal, alasan yang menurut saya bisa diterima. Tapi saya katakan begini kepada pasangan hidup itu, ingat ya, kamu menikah itu bukan dengan anak. Kesatuan itu terjadi hanya kepada laki-laki dan perempuan yang mengambil komitmen untuk masuk di dalam pernikahan. Jadi siapa yang lebih penting di antara anak, orang tua, dan keluarga adalah pasangan hidupmu sendiri. Pernyataan ini saya katakan bukan berarti Anda diwajibkan untuk mengabaikan anak, untuk menelantarkan anak, untuk menelantarkan orang tua, tidak. Tetapi yang lebih utama adalah pasangan. Ini berdasarkan konsep firman Tuhan. Kemudian kalau kita kaitkan mengutamakan pasangan itu dengan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, maka akan menjadi luas pemahamannya. Coba kita selidiki sejenak berdasarkan Efesus pasal yang kelima itu, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Atau saya baca begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jika kita comparekan tentang mengutamakan pasangan hidup berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25, yang pertama perlu kita perhatikan adalah ketundukan seorang istri kepada suami. Itu menjadi ukuran bagaimana ketundukan istri kepada Tuhan. Dan saya ingin tunjukkan begini, bahwa dalam konsep tunduk kepada suami itu bukan berarti di dalamnya istri itu sebagai pihak nomor 2, bukan. Tunduk itu tidak berarti urutan-urutan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, tidak. Tetapi tetap di dalam hal itu setara, sederajat. Nah, persoalannya adalah yang kita mengerti bahwa di dalam tunduk itu, kenapa istri melakukan itu? Motivasi pertamanya adalah karena ia menghormati suami sebagai pemimpin. Tapi sekali lagi, kepemimpinan seorang suami di dalam keluarga tidak menunjukkan derajat yang lebih tinggi dari istrinya, tidak. Dia hanya sebagai seorang
pribadi yang diberi wewenang, diberi tanggung jawab sebagai pemimpin untuk memimpin. Sebab kalau kemudian kita memandang bahwa kepemimpinan seorang laki-laki di dalam keluarga itu dia punya derajat yang lebih tinggi, maka pemahaman suami itu pasti akan mengangkat satu tema. Temanya tidak lain adalah tentang bagaimana ia harus menundukkan, ia harus menguasai, ia harus melemahkan, ia harus menghancurkan. Kenapa? Karena dia punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, karena dia punya legitimasi yang tinggi gitu. Nah, itulah sebabnya ketundukan seorang istri itu harus dimengerti bahwa itu bentuk rasa hormat. Rasa hormat kepada pasangannya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Lebih daripada itu adalah juga bentuk kasih dari seorang istri. Jadi pemahaman saya terhadap mengutamakan pasangan hidup berdasarkan Efesus pasal yang ke-22 itu, istri di mana tunduk kepada suaminya itu bentuk rasa hormat, bentuk rasa kasih kepada pasangannya. Karena dia punya respek, karena dia punya hormat, karena dia punya kasih kepada pasangannya, maka dia tunduk. Sekali lagi, jangan tunduk itu ditempatkan kalau istri diam. Kemudian kalau istri banyak bicara, kita katakan dia tidak tunduk. Tidak ada kaitannya dengan sedikit atau banyak bicara diukur dengan ketundukan, bukan itu. Tapi rasa hormat dan kasih itu melampaui segala tindakan, melampaui segala aktivitas kelakuan yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara, tindakan tunduk ini merupakan bentuk daripada kepercayaan juga istri kepada suaminya. Kenapa? Karena suami itu memang kepala di dalam keluarga, dia pemimpin. Nah, kalau seorang istri tunduk kepada suaminya, berarti ia juga percaya bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin. Tadi pagi saya nonton di Facebook ya, kisah solusi, itu luar biasa kisahnya. Dari non muslim dia jadi Kristen begitu, karena dia penyakit kanker payudara stadium 4, ditolong oleh Tuhan akhirnya sembuh, dia beribadah ke gereja. Nah, rupanya pacarnya itu, suaminya itu adalah ada kaitannya dengan hamba Tuhan pendeta begitu. Tapi kelakuannya lebih parah, mukul dan segala macam. Nah, setiap dia ibadah selalu duduk ada 2 bangku gitu. Ada 2 bangku. Dia duduk di sini, sebelahnya itu ada tas dia. Nah, setiap orang datang mau masuk karena penuh, ditanya, "Bu, di samping ibu kosong ada yang duduk enggak?" Selalu dia katakan, ada yang duduk, ini suami saya. Padahal suaminya gak pernah datang beribadah, tapi selalu saja dia sediakan tempat duduk, karena di dalam hatinya ia percaya begini, satu kali kelak suami saya akan duduk di sini gitu. Satu kali kelak suami saya pasti akan duduk di sini. Itu keyakinan. Meskipun ketika pulang orang mencibikan mulutnya, dari awal sampai akhir gak ada suamimu di situ, tapi tetap setiap dia duduk di bangku itu selalu dikosongkan satu. Harapan besarnya entah mau berapa lama, tapi yang pasti suami saya inilah tempat duduknya. Kenapa Bapak Ibu Saudara ia lakukan itu? Meskipun ia dipukul, meskipun ia ditendang, karena ia percaya
Seorang suami itu memang pemimpin di dalam keluarga, dan seorang pemimpin itu harus dihargai dan dihormati dan dapat dipercaya. Dari sini kita menarik satu kesimpulan sederhana tentang ketundukan seorang istri kepada suaminya, bahwa dibalik dari rasa tunduk kepada suaminya ada satu kerelaan, ya. Ada satu penerimaan terhadap ketetapan Tuhan untuk dapat dilakukan. Nah, memang cukup sulit Bapak Ibu Saudara untuk membedakan ketundukan seorang istri itu dengan karakteristik yang muncul dalam setiap harian. Karena memang kadang-kadang ada seorang ibu yang banyak bicara, tapi ada yang memang bahasanya itu sedikit gitu. Bahkan jarang bicara, bahkan jarang ngomong gitu. Apakah kalau cara ngomong, banyak bicara itu menunjukkan seorang tunduk atau tidak tunduk? Sedikit sekali hasilnya nanti kalau diteliti dengan baik. Tetapi yang pasti menurut saya begini, ketundukan seorang istri adalah karena ketaatannya untuk melakukan kehendak dari Tuhan itu. Lalu yang kedua, ayat yang ke-25 dari Efesus pasal yang kelima itu sekarang mengutamakan pasangan hidup berdasarkan Efesus 5 ayat yang ke-25. Suami itu mengasihi istri. Ukurannya pada titik mana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana kasih Kristus kepada jemaat itu adalah kasih tanpa syarat. Bahkan Alkitab mencatat di dalam ayat 25 itu bahkan sampai ia mengorbankan dirinya. Artinya kasih itu tanpa pamrih. Beberapa kali saya sampaikan di tempat ini ada satu lagu, ya, lagu yang seringkali dulu zaman tahun 80 atau mungkin lebih dari tahun itu dinyanyikan ketika sekolah, ya. Lagu itu kasih ibu kepada beta gitu, tak terhingga sepanjang masa. Ada satu liriknya hanya memberi tak harap kembali gitu. Jadi kasih seorang suami kepada pasangannya itu adalah kasih yang memberi tanpa pamrih, bentuk pengorbanan. Nah, menurut saya kasih yang sedemikian ini yang dilakukan kepada pasangannya adalah ini salah satu cara bentuk suami itu menghormati istrinya. Caranya apa? Ya mengasihi gitu. Mengasihi yang bagaimana? Mengasihi tanpa syarat, mengorbankan diri tanpa pamrih. Jadi seorang yang mengasihi pasangannya, yang mengutamakan pasangannya itu adalah bentuk seorang suami menghormati pasangannya, menghormati seorang istri. Itu juga merupakan bentuk dari melayani kepada pasangan hidupnya, mengasihi. Yang selanjutnya menurut saya, seorang suami mengasihi istrinya itu adalah bentuk kesetiaan dari seorang suami kepada istrinya. Jadi selalu saja unsur ini melayani dengan kasih, menghormati pasangannya, bentuk kesetiaan seorang suami kepada istrinya. Itulah norma-norma menurut saya pasangan itu lebih penting, baik bagi seorang suami
bagi seorang istri dan sebaliknya, tunduk dan mengasihi. Lalu apa yang menjadi landasan penting, menjadi landasan utama suami dan istri itu harus mengutamakan, menganggap, menempatkan pasangan itu lebih penting daripada segalanya? Dasarnya adalah tentu kasih. Dasarnya adalah tentu rasa hormat kepada masing-masing pasangannya. Bukan lagi bicara tentang kekerasan, bukan lagi bicara siapa yang menang dan siapa yang kalah, bukan lagi bagaimana saya menjatuhkan pasangan, bukan bagaimana lagi cara saling menjelekkan pasangan supaya derajat saya naik, bukan itu, tetapi adalah kasih dan rasa hormat itu. Saya mempercayai begini, bahwa ketika kasih dan rasa hormat itu menguasai menjadi dasar tindakan perilaku kita kepada pasangan, saya terlalu yakin kita akan memandang, kita akan menempatkan pasangan itu lebih penting dari apapun dan dari siapapun. Dari apapun dan dari siapapun. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, kita akan dapat memandang dan menempatkan pasangan itu sebagai yang lebih utama, sebagai yang lebih penting daripada kita, pada waktu kita mendasarkan di dalam kasih dan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk beberapa hal yang dapat kami pelajari dari firman-Mu, menjadi pengingat bagi kami untuk kami memandang, menempatkan pasangan hidup kami lebih penting daripada kami. Meskipun kami punya reputasi yang baik, meskipun kami punya kedudukan, tetapi biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi dasar bagi kami, bahwa bukan masalah siapa yang punya reputasi, siapa yang lebih tinggi, tetapi bagaimana kasih dan rasa hormat itu menguasai hati dan pikiran kami. Hamba berdoa, benahi, ubah karakteristik kami tentang bagaimana cara kami memandang pasangan hidup kami, agar kami menikmati sejahtera, kebahagiaan, manisnya, indahnya anggur dalam pernikahan kami. Mohon pencerahan dari firman-Mu semakin tajam dan Roh Kudus yang menyatakannya bagi kami sekalian. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman-Nya di sore hari ini. Memang firman itu kalau kehilangan kita istri, satu hari aja hilang dari rumah, udah pusing kayak gitu. Kita yang masak, kita yang nyuci. Saya udah pernah lari istri saya karena saya pengen, jadi sekarang saya nggak pernah, malah dia sekarang jadi pengen kepada saya. Kalau saya tantang malah saya emosi, apa yang ini? Jadi saya nggak berani lagi sama istri. Kalau dulu saya belum mengenal Tuhan, ya selalu bahasa yang tidak menyenangkan. Tapi ketika saya memuji Tuhan, malah istri sekarang pengen di rumah. Kalau enggak ngomel, ya itu terpaksa saya diam aja, takut nanti saya dikabur, saya nggak perlu. Apalagi anak sekarang tahu sendiri, harus disuapin, harus diapain, nggak mau makan. Ya kita yang pusing sebagai suami. Jadi ya terpuji nama Tuhan supaya kita bisa diberikan yang kesehatan dan saya biar anak cucu kita supaya bisa kita hayati. Mari kita memberikan firman Tuhan yang terbaik, saya menyerahkan, kami serahkan. Haleluya Yesus, kami sudah mendengar firman Bapa.
Kami sebagai pasangan suami istri selalu harus yakin dan percaya Engkau Allah yang mengurapi kami semua. Sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Allah yang luar biasa memberkati kami walaupun kami persembahan apa adanya. Ini semuanya untuk rupa yang harum ya di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalankan persembahan ini hanya dalam nama-Mu. Kami berseru ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh haleluya. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Mari kita nyanyikan Yesus. Mari kita berdoa satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Bapa besar. Silakan dulu saudara. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan umat untuk minggu depan ibadah Komariba tanggal 25 Oktober dengan kasih Tuhan WLW Ibu Edi Paulus, firman Tuhan dengan kasih Tuhan Ibu Lili dan persembahannya adalah Ibu Serega. Demikian Tuhan. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Diberkatilah rumah tangga keluarga kami. Diberkatilah setiap perencanaan kami. Diberkati kami sebagai suami, diberkati kami sebagai istri, untuk kami dapat mengasihi dan tunduk kepada pasangan kami. Berkati pasca operasi Ibu Simanjuntak, Tuhan yang pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami percaya kasih dan kuasa Allah yang menyempurnakan. Kau berkati setiap rumah tangga dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan Engkau punya cara untuk menolong kami. Kesaksian Bapak Desitorus biarlah ini menjadi satu kesaksian yang hidup pada waktu keluarga ini mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan membela dan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus yang memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan